tengana ku sarua tak lupa Patumi angin memiri angin girang dingin-dingin nama rontasari untuk ya Allah nama urangi Utinaye Marijena Angin memiri kupasa Ibu, izinkan aku mulai dengan sebuah pengakuan sederhana bahwa sebelum aku mengenal makna tanah air, sebelum aku tahu arti hormat, sebelum aku paham apa itu keteguhan, akulah anakmu yang belajar menegakkan kepala dari genggaman tanganmu sendiri. Di pangkuanmu lah aku pertama kali paham apa itu rasa aman, dan dari isakanmu yang pernah kau sembunyikan di balik pintu, aku faham apa itu perjuangan. Hari Ibu 2025 ini, aku ingin menanamkan kembali kesadaran pada diriku sendiri, pada anak-anak bangsa, pada mereka yang sering lupa bahwa ibu bukan sekadar perempuan yang mengandung dan melahirkan, tetapi penjaga nilai, penjaga moral, penjaga ketabahan, penjaga yang paling tenang saat badai hidup datang merobohkan apapun yang kita banggakan. Ibu, guru ketabahan dalam sunyi. Aku ingat suatu sore ketika hujan turun begitu deras, rumah rapuh kita bocor di 5 titik. Engkau berdiri dengan ember dan kain seadanya, menertawakan derasnya hujan sambil berkata, "Tidak apa-apa, rumah kita bocor, nak. Yang penting hati kita jangan ikut bocor." Kata itu menempel di kepalaku seperti mantra. Aku kecil yang belum mengenal istilah filosofi, belum tahu apa itu resiliensi. Tetapi aku paham satu hal, ibu adalah madrasah pertama yang mengajarkan tanpa modul, tanpa spidol, tanpa mengeluh atas minimnya fasilitas. Ketika dunia memaksaku berlari dan kakiku tersandung, engkau tak pernah bertanya, "Kenapa jatuh?" Engkau hanya berkata, "Bangunlah, nak. Pegang tangan ibumu sebentar, tapi jangan terlalu lama. Kakimu sendiri yang harus berdiri." Dan sejak saat itu aku tahu ketabahan bukan soal tidak jatuh, tetapi keberanian untuk bangkit dalam diam. Ibu penjaga kesabaran yang menyembuhkan. Setiap cita-cita besar lahir dari rumah kecil yang dipenuhi kesabaran. Ada malam-malam ketika aku pulang dengan kepala penuh kekalahan, dan engkau hanya menyuguhkan teh hangat tanpa banyak bicara. Engkau tahu lelaki yang pulang luka tidak perlu disalahkan, ia hanya perlu dipeluk doa. "Minumlah, nak." Begitu katamu, Bu. Sederhana, tetapi aku merasa seperti sedang menerima kekuatan dari langit. Kesabaranmu bukan kesabaran yang pasrah, tetapi kesabaran yang aktif, yang bekerja dalam senyap, yang menuntun tanpa memaksa, yang menegur tanpa menyakiti, yang selalu percaya bahwa setiap manusia bisa lebih baik dari hari kemarin. Kini ketika aku melihat wajah para ibu di negeri ini, aku melihat wajahmu di dalamnya, perempuan-perempuan yang menghimpun kekuatan dari retakan hidup, yang menanggung beban bangsa tanpa pernah meminta kredit, yang menjadi tiang penyangga ketika elang-elang muda terbang terlalu tinggi dan lupa arah pulang. Kapal itu
Ibu adalah religi, jalan pulang dan cahaya akhir. Dalam relung batinku yang paling dalam, aku sering berpikir, apakah doa ibu adalah jembatan yang membuat langkahku cepat, cukup kuat hingga hari ini? Apakah air mata yang kau sembunyikan di pojok ruangan, yang kau kira tidak ada yang melihat, adalah sebab mengapa Tuhan begitu lembut padaku? Aku percaya begitu, Ibu. Engkau adalah ayat yang tidak tertulis, tetapi dibaca setiap hari melalui tindakanmu. Engkau adalah doa yang tidak bersuara tetapi menggema sampai ke langit. Engkau adalah zikir yang mengalir dari dapur hingga kamar tidur, yang tak pernah menuntut tetapi selalu menuntun. Bagi seorang anak bangsa seperti aku, engkaulah religi pertama. Sebagai aku, sebelum aku mengenal kitab, sebelum aku belajar huruf Arab, sebelum aku memahami apa itu ibadah, engkau telah memberi contoh bahwa ibadah sejati dimulai dari niat menjaga keluarga, bahwa amal jariah bisa berupa sepiring nasi sederhana yang disajikan dengan cinta, dan bahwa jalan menuju ridha Allah seringkali dimulai dari ridha seorang ibu. Ibu dan nasionalisme tanah air berawal dari rahim perempuan. Sering orang bertanya, mengapa aku mencintai negeri ini dengan begitu keras? Mengapa aku peduli pada nilai kebangsaan, pada jembatan Sungai Aji Raden, pada gazebo kecil yang kubangun untuk tempat masyarakat berteduh, pada musola di atas kantor sebagai simbol pengingat bagi diri, pada pantai-pantai yang kujaga agar tetap lestari? Jawabannya hanya satu: karena ibuku. Engkau mengajariku mencintai tanah air tanpa slogan, tanpa seminar, tanpa upacara. Engkau hanya bilang, nak, sebelum kamu jadi manusia besar, jadilah manusia yang tahu berterima kasih. Tanah air ini, kata ibu, adalah ruang di mana engkau dijaga, dibesarkan, diberi makan, diberi kesempatan dan dihukum jika nakal, seperti ibu menghukummu dulu ketika engkau berbohong. Negeri ini, kata ibu, adalah rumah yang tidak boleh kau kotori dengan keserakahan. Negeri ini adalah janji suci antara manusia dan Tuhan, bahwa apa yang tumbuh harus dijaga, apa yang rusak harus diperbaiki, apa yang salah harus dibenarkan. Begitulah ibu membuatku mengerti bahwa nasionalisme bukan teori, melainkan rasa syukur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan di hari ibu 2025 ini, aku ingin menyampaikan, bangsa yang menghormati ibunya adalah bangsa yang menghormati masa depannya sendiri. Ibu sumber keuletan dan ketangguhan. Keuletanku bukan dari seminar motivasi, bukan dari buku-buku tebal yang kubeli atas nama pengembangan diri. Ia berasal dari cara ibu menapaki hari. Aku melihatmu bangun pagi ketika matahari belum sempat membuka cahaya. Aku melihat bagaimana engkau tidak pernah membiarkan kekurangan rubah menjadi alasan untuk menyerah. Kau menjahit, memasak, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus segalanya dengan ketenangan menakjubkan yang membuat setiap kesulitan tampak mungkin diselesaikan. Engkau berkata, keuletan itu bukan karena kita kuat, nak, tetapi karena kita tahu bahwa kalau bukan kita yang mengerjakan, tidak ada yang akan melakukannya. Kata-kata itu membuatku tumbuh sebagai manusia yang tahu bahwa kerja keras adalah bentuk cinta. Cinta kepada keluarga, cinta kepada masa depan, cinta kepada Tuhan, cinta kepada bangsa. Ketangguhanmu pun begitu. Engkau tidak pernah mengeluh meski harus menahan sakit. Kadang aku berpikir, apakah ibu punya uang untuk menangis? Tetapi setiap kali aku melihat matamu, aku menemukan kekuatan yang membuatku malu jika aku menyerah terlalu cepat. Cuma dengan orang baik cerita, orang yang kasih, yang suka orang bagus sayang.
saya lantai orang tua mau berpisah. Ingat kasihan Pak kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar orang dua, waktu saya sampai dona sadar sendiri. Itu istri saya. Kita berhati yang dah mulai, karena kita sayang, kita cinta cuma pandangan. Jangan sayang lantaran orang dua mau berpisah. Kita jangan sampai berjalan sendiri. Biar jodoh dua, waktu saya sampai dolan sadar sendiri. Biar jodoh dua, waktu saya sampai dolan sadar sendiri. Hari Ibu 2025, pesan untuk anak-anak bangsa. Hari ini, tanggal 22 Desember 2025, aku ingin menegakkan suara hati bahwa menghormati ibu bukan sekadar mengirimi doa, bukan sekadar mengucapkan selamat hari ibu, bukan sekadar menggugurkan kewajiban sosial. Menghormati ibu berarti menjaga akhlak dalam pergaulan, merawat integritas saat tergoda kekuasaan, menjaga alam agar tidak rusak oleh ambisi, menepati janji kepada diri sendiri, membuat bangga rumah tempat kita dibesarkan. Bangsa ini terlalu besar untuk disandarkan pada pidato para pemimpin. Bangsa ini berdiri di pundak ibu-ibu yang bekerja tanpa sorotan lampu, yang membesarkan anak-anak dengan ketabahan yang tidak tercatat dalam historiografi negara, tetapi menjadi fondasi moral para pemimpin masa depan. Jika ibu adalah madrasah pertama, maka bangsa adalah madrasah yang kedua. Dan tidak ada bangsa yang maju tanpa menghormati perempuan yang berada di balik keberhasilan setiap anak yang menapaki dunia. Di balik nama Haji Muhammad Yostomo ada seorang ibu yang tak pernah minta disebut. Aku sering dipuji, dikatakan begini, dikatakan begitu tentang karya, tentang pembangunan, tentang dedikasi komunitas, tetapi sedikit orang tahu bahwa di balik semua yang kulakukan ada seorang perempuan yang bahkan tidak pernah ingin difoto, tidak pernah ingin dikenal publik, tidak pernah ingin disanjung. Ia hanya ingin memastikan anaknya tidak menjadi manusia yang merusak dunia, tidak menjadi manusia yang tinggi hati, tidak menjadi manusia yang lupa daratan. Dalam banyak perjalanan hidupku, aku sering bertanya, Bu, apakah aku sudah cukup membuatmu bahagia? Dan engkau selalu menjawab, Nak, ibu bahagia bukan karena apa yang kamu punya. Ibu bahagia kalau kamu tetap rendah hati dan jujur. Dua nilai yang mungkin terdengar sederhana tetapi justru menjadi nilai penting, paling mahal di era ketika manusia berlomba mempercantik citra, mengejar validasi dan mencari tepuk tangan. Adalah cahaya yang tak pernah padam. Engkau adalah cahaya kecil yang mampu mengalahkan gelap paling pekat dalam hatiku.
tidak pernah menyuruhku menjadi orang hebat. Engkau hanya memintaku menjadi manusia, dan justru karena itulah aku ingin menjadi yang terbaik dalam versi yang Tuhan izinkan. Dalam kumandang azan subuh, aku sering mengingat wajahmu yang sedang menyiapkan sarapan. Dalam gemuruh angin di malam hari, aku sering membayangkan bagaimana dulu engkau mengusap dahiku saat aku demam dengan ketenangan yang bahkan tidak kupunya hingga kini. Dalam setiap keberhasilan yang kurai, aku selalu sadar bagian terbesar dari itu bukan karena aku cerdas, tetapi karena aku disayangi oleh seorang ibu. Ibu adalah rumah dari segala rumah. Hari Ibu 2025 ini, aku ingin mengucapkan satu kalimat paling jujur dari seluruh hidupku. Aku bangga menjadi anakmu, Bu. Aku bangga pernah merasakan ketabahanmu. Aku bangga mewarisi keuletanmu, kesabaranmu, ketangguhanmu. Aku bangga membawa nilai-nilaimu dalam setiap langkahku di dunia. Engkau bukan hanya ibuku, engkau adalah tanah air pertamaku. Engkau adalah religi paling sederhana sekaligus paling luhur dalam hidupku. Engkau adalah guru pertama yang membuatku memahami makna perjuangan. Engkau adalah perempuan yang membentuk diriku menjadi manusia yang mencintai bangsa ini tanpa syarat. Dan untuk seluruh ibu di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari desa sunyi hingga kota padat, dari pinggir pantai hingga pegunungan tinggi, engkaulah penjaga bangsa, engkaulah benteng moral negeri, engkaulah ibu cahaya yang menjaga masa depan kami. Selamat Hari Ibu 2025. Semoga perjuanganmu dicatat di langit, dikenang di bumi, dan diwarisi generasi masa depan. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, melewati rintangan untuk anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh darah. Seperti udara yang engkau berikan, tak mampu ku membalas diriku. Ingin ku datang dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur pada masa kecil dulu. Lalu doa-doa baru disetujui dengan apa membalas diriku. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah.
seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas ibu. Jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah. Gigiku datang dan menangis di pangkuanmu, aku tertidur pada masa kecil dulu. Lalu doa-doa melalui sekujur, jangan lupa membalas ibu. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu Terima kasih.